Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia, lahan subur, petani makmur, bersama pupuk organik eco farming. Pagi hari ini saya kembali berbagi pengalaman ya tentang pengaplikasian pupuk organik eco farming untuk tanaman hias atau bunga ya, bunga yang ditanam di pot atau di polybag ya. Karena ada beberapa teman bertanya ke kami, apakah pupuk organik eco farming ini bisa digunakan untuk bunga atau di tanaman hias ya. Nah, karena dari tabel yang ada di dalam pupuk organik eco farming sendiri tidak ada penjelasan khusus ya untuk tanaman hias ya atau tanaman rumahan. Nah, tetapi di belakang saya ini saya sudah buktikan yang nanam istri ya, bukan saya yang nanam ya. Ini karena kreativitas istri aja menanam di rumah untuk tanaman hiasnya seperti di belakang saya ini. Tapi kita menggunakan pupuk organik eco farming ini ya. Dan tanpa kita menggunakan bahan-bahan pupuk organik lainnya, hanya menggunakan pupuk organik eco farming. Dan juga untuk media tanahnya juga ini tanah sembarang aja ya. Artinya kita tidak tahu kesuburan tanahnya. Bisa kita ambil dari got kadang ya. Jadi tanah-tanahnya tanah sekitar rumah saja yang kita ambil ya, jadi tidak tanah yang sudah ada pupuk komposnya campurannya ya. Nah, tapi alhamdulillah saya ingin sharing sedikit bagaimana mengaplikasikan pupuk organik eco farming ini pada tanaman hias. Nah, untuk tanaman hias sebenarnya sama saja dosis untuk tanaman-tanaman yang lain itu bisa kita berpedoman kepada tabel yang sudah dibuat, yang sudah ada petunjuknya di sini. Nah, jadi kalau untuk tanaman hias sebenarnya kita juga menggunakan sesuai kebutuhan saja ya, karena lahan kita kan tidak banyak, hanya beberapa meter saja kan. Kalau di dalam tabel ini kan untuk ukuran luasan 1 hektar ya, sehingga kita bisa mempertimbangkan berapa dosis yang bisa kita gunakan sesuai yang petunjuk yang ada di sini. Di video saya sebelumnya juga tentang dosis padi yang 10 area sudah saya jelaskan bagaimana kita menemukan rumusan untuk menemukan berapa dosis yang kita gunakan untuk 1 kali penyemprotan atau untuk 1 tong semprot ya, dengan luasan lahan yang berbeda-beda ya. Nah, di video kali ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman yang sudah kami lakukan untuk tanaman hias, bunga yang kami tanam di rumah. Berapa sih biang eco farming yang bisa kita gunakan? Nah, biasanya yang sebelumnya ya, pertama saya lakukan untuk pengaplikasian di tanaman ini, saya sebelumnya karena akan mengaplikasikan di sawah yang berukuran 1 hektar lebih, itu jadinya saya campur 1 liter 1 tub eco farming ke dalam 1 liter air. Nah, dari itu saya ambil sebagian saja ya. Jadi berapa ukurannya? Jadi untuk tanaman hias, karena kalau tanamannya sudah ada, kalau kita tidak aplikasikan dari media tanamnya atau tanahnya sebelumnya, tapi tanamannya sudah ada, maka disarankan ketika kita mau mengaplikasikan ini untuk yang awal ya, cukup dikocorkan ke tanahnya ya, di sekitar pohon ya. Cukup dikocorkan di tanahnya di sekitar pohon, tidak usah dikenakan ke tanamannya jika biang eco farmingnya itu sudah difermentasi ya. Contohnya seperti ini yang kemarin kita buat ya, ini contoh biang eco farming sudah kita fermentasikan udah 1 hari semalaman ini ya, udah semalaman. Ini tidak bagus untuk kita aplikasikan ke tanaman untuk saat ini ya. Jadi bagusnya kalau yang sudah difermentasi seperti ini langsung dikocorkan atau disiram ke media tanahnya di sekitar pohonnya ya, seperti itu. Nah, berapa dosis yang bisa kita gunakan? Kalau kita hanya menggunakan sedikit, maka kita bisa ambil biang dari eco farming ini cukup 2 mili sampai 3 mili saja per liternya. Jadi 2 mili untuk 1 liter air. Jadi dari biang ini kita ambil 1 mililiter atau 3 mililiter. Nah, kita campurkan ke dalam untuk semprotnya yang 1 liter ya, ukuran 1 liter. Nah, itu ada di belakang ya. Ada di belakang itu ukuran 1 liter. Cukup kita ambil biang ini, kita tumpahkan hanya 2 sampai 3 mili saja.
Setelah itu silakan disemprotkan atau dikocorkan di tanamannya, di tanahnya ya. Nah, nanti sekitar selang seminggu ya, bisa nanti dia lakukan pengaplikasian ke berikutnya, itu bisa disemprotkan ke daunnya. Tapi dengan catatan, kalau mau disemprotkan atau disiram ke tanamannya ya, itu jangan dibuat fermentasi, jangan difermentasikan ya biangnya ini. Pada saat mau aplikasi eco farming ini pada tanamannya, tidak usah difermentasi. Jadi kita bisa buat biang langsung ya, ukurannya 15 sampai 30 menit kita buat biangnya, langsung kita aplikasikan supaya tanamannya tidak mati ya. Dan ini alhamdulillah kita lakukan seperti itu, dan tanamannya seperti ini. Saya akan sorot nanti ya, coba kita lihat seperti apa tanamannya. Ini hanya untuk memberikan suasana hati ya di rumah biar tetap hijau ya, bisa kita melihat bisa di rumah bergelut, ada aktivitas ya. Tapi alhamdulillah ini istri yang melakukan hari-harinya. Coba kita lihat ya tanamannya ya. Ya, seperti ini dia ya tanamannya. Nah, kameranya terbalik ini. Ya, lepas dulu kameranya. Ya, seperti ini dia ya tanamannya. Alhamdulillah tetap hijau, tapi sayangnya ini tidak terlalu banyak kena dengan sinar matahari karena atapnya masih atap seng ini. Tapi alhamdulillah ini pertumbuhannya luar biasa ini tanamannya. Ini sudah beberapa bulan ya, sudah beberapa bulan seperti ini. Tapi di sini kemarin ditambahkan oleh istri itu serut kayu ya. Nah, ini seperti ini ditambahkan. Ini murni menggunakan pupuk organik eco farming ya, seperti ini. Ya alhamdulillah ini sebagai tempat berkreasi saja ya. Dan ini ada namanya janda bolong lagi. Ya, alhamdulillah tanamannya seperti ini. Alhamdulillah. Ada juga seperti ini. Tanaman hiasnya bisa, yang ibu-ibu tidak punya lahan bisa membuat tanaman hias di rumah. Bisa seperti ini. Nanti kalau mau menggunakan pupuk organik eco farming bisa ya. Ya, alhamdulillah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.